Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala urmutiyati wassalatu wassalam ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya takdimkan Bapak Ali Maskur sebagai pengampu makul pendidikan kewarganegaraan dan teman-temanku senasib perjuangan dari kelas Hukum Keluarga Islam HKIE 2 dan teman-teman semua yang melihat dari video ini. Semoga dengan adanya video ini saya meminta pendapat yang teman-teman ambil dari saya paparkan ini. Kalau ada yang salah dan kurang, saya minta komen ada di bawah sini. Langsung saja, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Sebelum masuk dari dampak globalisasi ini, kita harus tahu apa sih globalisasi, apa sih globalisasi sampai dampaknya pengaruh pada bangsa Indonesia sekarang. Langsung saja. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang tergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian proses manusia dalam global itu. Ada contoh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara cepat di suatu masyarakat tersebut mengakselerasi proses globalisasi dari ini. Ada dampak atau dampak negatif maupun positif dari globalisasi. Di sini saya akan menyebutkan contoh definisi globalisasi menurut para ahli. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi globalisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu definisi dari Malcolm Waters. Beliau adalah profesor dari sosiologi dari Universitas Tasmania. Beliau berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma dalam kesadaran orang. Itu dari Malcolm Waters. Yang kedua yaitu dari Immanuel Reuters. Beliau adalah guru besar dari ilmu politik Universitas Aachen, Jerman. Beliau berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyangkutkan masyarakat sebelumnya terpencar-pencar dan terrealisasi dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu dampak positif dari globalisasi di Indonesia. Yang pertama, dampak positif dari dampak globalisasi dari kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Kenapa disebut perubahan tata nilai dan sikap sebagai bentuk dampak positif globalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Yaitu adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang irasional menjadi rasional. Itu faktornya. Yang kedua yaitu faktor dari dampak positif dari dampak positif dari globalisasi di Indonesia yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi di masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Contoh, dengan adanya sekarang banyak kita ada mengetahui bahwa adanya gadget maupun HP, tablet, dan contohnya itu. Jadi dari ini dari teknologi dan pengetahuan ini, jadi kita pembelajaran lebih mudah. Ada yang bisa memasukkan, ada yang bisa mengeluarkan. Itu dampak positif dari globalisasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu tingkat kehidupannya yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang saya maksud di sini adalah tingkat kehidupan yang lebih baik, yaitu orang yang di Indonesia yang banyak pengangguran bisa bekerja dengan adanya masuknya globalisasi dari luar. Jadi ilmu yang kita ambil dari luar ke Indonesia itu bisa kita manfaatkan. Jadi orang tuh gak semena-mena atau tahu ilmunya dan lain-lain, tapi kita ikut belajar bersama. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari globalisasi untuk bangsa Indonesia, yaitu dampak negatif dari globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pola hidup konsumtif. Kenapa saya menyebutkan sini? Perkembangan industri yang pesat membuatkan penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang yang banyak pilihan yang ada. Contoh saya begini, konsumtif, yaitu jadi barang seorang yang seperti itu akan boros dalam menghadapi globalisasi tersebut. Yang kedua yaitu sikap individualistik. Masyarakat merasa memudahkan dengan teknologi yang maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka bahwa mereka adalah makhluk sosial. Jadi adanya masyarakat Indonesia itu dampak dari negatifnya sikapnya tuh tidak menjadi sosial, bahwa kita tidak membutuhkan orang lain. Jadi kita adanya ya HP dan sosial dan apa. Jadi orang lain tuh kita cuekin. Itu yang cara bahasa kasarnya. Yang ketiga yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Nah, ini kita sudah temui di luar sana, gak perlu dicontohkan, udah banyak contoh-contohnya yang dulu di Indonesia gak ada. Termasuknya globalisasi dampak negatifnya ini, banyak orang yang mengikuti gaya kebarat-baratan, ya dari segi pakaian, dari segi bentuk fisik dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kesengajaan sosial. Kesengajaan sosial dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu yang lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesengajaan sosial.
Ya, mungkin dari saya Muhammad Dafaya Fifadillah dari kelas HKIE 2 telah memaparkan dari makalah yang berjudul Dampak pengaruh globalisasi bagi bangsa Indonesia. Jadi saya ambil kesimpulannya di sini bahwa kita harus siap menghadapi dampak globalisasi tersebut. Kalau kita salah mengambil dampak dari globalisasi tersebut, kita akan kebawa dari sikap kejelekan dari globalisasi tersebut, yaitu apa yang saya sebut negatifnya tadi. Jadi kita ambil positif dari dampak globalisasi, kita pelajari dengan baik-baik dan manfaatkan yang baik-baik saja bagi kehidupan kita. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang saya tidak enak dari pendengar semua ataupun salah ucap atau kekurangan dalam materi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau dikomenkan silahkan komen di bawah. Kalau ada yang mau ditambahin silahkan ditambah di bawah, atau kekurangannya di mana silahkan komen di bawah. Oke. Sekian dari saya Muhammad Dafaya Fifadillah dari kelas HKIE 2. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.